Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan juga kesempatan, sehingga saat ini Majelis Taklim Radiyatum Mardiyah dapat melaksanakan kembali silaturahmi dan dapat sekaligus melaksanakan rutinitas pengajian di setiap hari Rabu siang. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah Allah akan melimpahkan rahmatnya, ridhonya dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membimbing umat manusia, khususnya umat Islam, untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pertemuan pengajian kita kali ini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan beberapa pertanyaan dari masyarakat. Siapakah manusia yang terbaik itu? Dan manusia terbaik yang bagaimana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tentunya sebagai muslim-muslimah kita semua menjawab tentunya dengan menggunakan hadis-hadis Nabi yang merupakan sandaran atau sebagai dalil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu mengajak kebaikan, sedangkan nahi mungkar adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam hal ini antara manusia dan sesama muslim ternyata ada yang terbaik di antara yang baik. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu mari kita dengarkan bersama penjelasan surat An-Naml ayat 69 yang berkaitan dengan manusia yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu Sabariyah dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjelaskan surah An-Naml ayat 69. Surah An-Naml ayat 69 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Maksud ayat di sini adalah ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang mana pada ayat 68 itu dijelaskan di situ bahwa orang-orang kafir tidak mempercayai adanya hari kebangkitan atau hari setelah kita meninggal dunia dan kita akan dibangkitkan lagi. Di sini mereka mendustakan rasul-rasul yang telah mengajak untuk beriman kepada Allah. Dan mereka menganggap itu hanyalah cerita dongeng saja, cerita dongeng orang-orang terdahulu. Seperti itu kata mereka. Dan di ayat 69 ini Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, katakanlah Muhammad SAW. Jadi Allah menyuruh
Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah. Jadi maksudnya Muhammad SAW menyuruh orang-orang kafir, orang yang tidak percaya itu, yang tidak beriman itu, untuk berjalan ke muka bumi dan lihatlah jejak-jejak atau bekas-bekas dari orang-orang kafir yang terdahulu yang sudah ditimpakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita ketahui di dalam Al-Quran, yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, seperti cerita Nabi Nuh, di mana Allah telah menurunkan azabnya kepada pada orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh itu, sehingga waktu itu didatangkan banjir yang besar, banjir badan yang besar, sehingga mereka semuanya musnah orang kafir itu. Dan juga pada masa Nabi Musa alaihissalam, waktu itu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan sampai sekarang pun jasadnya masih utuh dan tidak dimakan oleh bakteri-bakteri. Karena Allah sangat membenci kepada Fir'aun, sehingga jasadnya masih utuh dan masih sekarang disimpan di museum di Mesir. Dan itu kita bisa lihat di YouTube, sampai sekarang masih ada. Mereka orang-orang kafir itu tidak percaya. Pada waktu itu rasul-rasul sebelumnya pun mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya akan semua itu, padahal jejak-jejak bekas-bekas dari peninggalan yang pernah Allah jatuhkan azab. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk memperingatkan lagi kepada kaum kafir itu, dan memberi ancaman kepada kaum kafir itu bahwa mereka pun nanti akan diberi azab seperti itu. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Sabariyah yang berkaitan dengan surah An-Naml ayat 69. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan itu ibu-ibu semuanya dapat memahami makna yang terkandung di dalam surat An-Naml ayat 69 tersebut. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan pertanyaan tadi, hadis yang berhubungan dengan manusia yang terbaik atau di antara sesama muslim ada 5 kelompok yang terbaik. Nah, manusia atau sesama muslim yang terbaik itu, nah, siapa saja? Mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Marhayati. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu orang yang terbaik yang menurut Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana fa'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksud dari hadis tersebut yaitu menurut saya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Di sini orang yang terbaik menurut Rasulullah, orang yang mau belajar Al-Quran, yang tidak
memikirkan atau memandang usia. Kita belajar dari kecil hingga tua, hingga mau menjemput kita ya. Kita belajar ilmu, terutama ilmu agama, yaitu salah satunya belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran ini sangat penting untuk kita. Alhamdulillah kita di sini semuanya Majelis Taklim Radiatul Mardiyah, kita termasuk orang-orang yang dipanggil Allah, yang tersentuh sehingga kita mau belajar walaupun umur kita sudah tidak muda lagi. Sudah ada nenek-nenek atau yang belum punya cucu, tapi semuanya umurnya lumayan, sudah tua semua. Tapi alhamdulillah semangat kita untuk belajar, mempelajari isi kandungan yang di dalam Al-Quran itu ada pada diri kita, dan kita salah satu orang yang terpilih untuk belajar Al-Quran walaupun kita sudah tua. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah dari apa yang kita pelajari, dan guru kita yaitu Pak Ustadz Hasim mendapatkan umur yang panjang sehingga dapat berbagi ilmu selalu untuk kita semua, untuk kepada yang lainnya, agar selalu semangat dan memahami apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran untuk mengetahui apa yang kita baca dan apa yang dimaksud dalam kandungan yang kita baca, yaitu dalam kandungan Al-Quran tersebut. Bukan semata-mata kita hanya mengaji. Banyak orang pandai mengaji, tapi belum tentu orang memahami apa yang ia baca di dalam Al-Quran tersebut. Alhamdulillah kita belajar di sini, kita membaca, mentain, mengenal hukum bacaan tajwidnya. Kemudian kita menguraikan, menafsirkan apa isi kandungan yang telah kita baca tersebut. Alhamdulillah kita semakin bertambah usia, semakin mendapatkan ilmu dan menjadi orang yang lebih baik, dan semoga kita menutup mata kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mengajarkannya. Apabila kita telah belajar dan memahami apa isi kandungan Al-Quran tersebut, maka lebih baik kita mengajarkan, berbagi ilmu yang telah kita dapatkan, yaitu mengajarkan terutama untuk anak cucu kita, bagi yang punya cucu ya, untuk anak kita, untuk cucu kita, ataupun untuk suami kita. Mungkin ada yang antara kita semua suaminya yang tidak bisa ngaji, boleh kita ajarkan, tapi dengan masih batas kita tetap sebagai seorang istri berbagi ilmu yang telah kita ajarkan. Insya Allah selain untuk keluarga kita, anak cucu kita, suami kita, keluarga kita, kita berbagi kepada tetangga atau teman untuk kita ajarkan agar ada penerus-penerus yang lebih baik dari kita. Kalau kita kan belajar sekarang ini sudah tua ya, mungkin insya Allah anak-anak kecil yang kita ajarkan itu akan menjadi penerus untuk kita melanjutkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke kedua, nah tadi sudah ibu-ibu dengar semua bahwa kelompok pertama itu adalah kelompok orang yang mau belajar Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari.
Dan untuk selanjutnya kelompok manusia atau sesama muslim yang terbaik yang kedua, yaitu kami persilahkan Ibu Rodiah untuk menjelaskan siapa kelompok kedua yang terbaik ini. Kepada Ibu Rodiah dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini Allah menjelaskan kepada kita semua, kita patut mencontoh suri tauladan kepada beliau, yaitu Rasulullah SAW yang patut kita contohi tentang membina keluarganya, selalu baik terhadap keluarganya. Itulah yang patut kita contohi untuk kita mendidik anak-anak kita, di dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan yang salehah, taat dalam perintah Allah dan Rasulnya, selalu menjauhi larangannya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Disitulah kita akan menjadikan anak-anak kita dan keluarga kita menjadikan keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Demikian yang bisa kita sampaikan, saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelompok yang kedua. Dan untuk kelompok selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada Ibu Jumiati. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjadikan orang-orang terbaik yang ketiga yang menurut hadis Rasulullah SAW, yang hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan yang paling sedikit keburukannya, hingga orang lain merasa aman. Maksud dari hadis ini, kita sebagai masyarakat yang bertetangga kiri, sebelah kanan, sebelah dan depan belakang, hendaknya kita harus berbuat baik, karena kebaikan kita lah yang diharapkan orang-orang di sekitar kita. Dan kebaikan kita itu selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Menurut saya, kebaikan yang bisa kita lakukan di masyarakat yaitu berbagi dan sebagainya atas kebaikan itu. Kalau kita selalu berbuat baik kepada masyarakat dan orang banyak, kita akan dikenang meskipun kita telah meninggal dunia nantinya. Dan yang paling sedikit keburukannya, hingga orang lain merasa aman. Kalau keburukan kita paling sedikit, yang dikenang orang adalah kebaikan kita, dan ditutupi kebaikan yang banyak itu, maka keburukan yang sedikit itu tidak akan dikenang orang. Orang hanya akan mengenang kebaikan kita, sehingga kita berbuat baik pada orang itu, maka orang akan merasa aman hidup bersama di sekeliling kita. Maksudnya tetangga-tetangga kita yang merasa aman karena kita selalu berbuat baik. Saya rasa hanya itulah yang bisa saya uraikan, dan saya tutupi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk yang ketiga tadi itu kelompok yang mana sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Jadi manusia yang banyak itu
tentunya mengharapkan kebaikan, bukan keburukan. Nah, karena kebaikannya begitu banyak, sehingga orang yang ada di sekitarnya itu merasa tenang, merasa tentram, tidak was-was, tidak takut diganggu dan lain sebagainya karena keburukannya. Nah, maka orang yang terbaik yang ketiga itu adalah orang yang diharapkan kebaikannya, bukan keburukannya. Nah, saya kira itu juga alhamdulillah sudah mulai paham. Dan selanjutnya untuk yang keempat, kelompok manusia atau kelompok sesama muslim yang terbaik keempat itu akan dijelaskan oleh Ibu Rusdah. Kepada Ibu Rusdah dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok orang-orang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, yang berbunyi khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makanan. Maksud dari hadis ini adalah kita yang merasa berlebihan atau berkecukupan wajib memberikan makanan kepada yang sangat membutuhkan, seperti orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim, ataupun keluarga kita yang sangat membutuhkan. Kita berbagi makanan, mungkin pada hari ini mereka tidak dapat makan, alangkah bersyukurnya mereka karena dapat diberi makanan oleh kita pada hari ini. Mungkin yang merasa hari ini menyebut makanan yang akan dimakannya, tapi mungkin tidak dapat dibelinya ataupun dimakannya, untuk menunggu berapa lama, berbulan-bulan untuk mengharapkan makanan itu. Tapi karena kita merasa mampu, marilah kita beri mereka makanan, kita merasa kecukupan. Berbagilah kita kepada mereka yang kurang mampu, saudara-saudara kita atau tetangga kita yang sangat membutuhkan makanan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kelompok manusia atau sesama muslim yang terbaik karena dia berusaha untuk memberikan makanan mungkin di antara keluarga atau sesama atau tetangga yang kekurangan makanan yang mereka butuhkan. Nah, oleh sebab itu orang yang punya, orang yang berkecukupan, ada makanan yang lebih sedikit, mereka berusaha, mereka berkeinginan untuk memberikan makanan, dan mungkin makanan yang diberikan itu adalah makanan yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan itu tadi. Nah, jadi orang atau manusia atau sesama muslim yang terbaik yang keempat adalah manusia atau sesama muslim yang berusaha untuk memberi makan kepada orang lain. Dan untuk selanjutnya, kelompok terakhir, manusia yang bagaimana dan sesama muslim yang bagaimana yang terbaik, sehingga menurut Nabi dia menjadi manusia terbaik kelompok kelima. Nah, oleh sebab itu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Sumita, dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia terbaik kelima yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yang dalam hadisnya berbunyi khairukum sanukum wada'a, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini dipertegaskan oleh Rasulullah SAW adalah tentang hutang, tentang orang yang bertanggung jawab tentang hutangnya. Dan dalam hutang itu tidak dominan ke uang. Ada berbagai jenis hutang, hutang janji, hutang barang, jenis barang seperti yang kita pinjam, dan kita termasuk berhutang, dan kita harus wajib mengembalikannya. Dan yang paling utama yang kita dominankan itu uang. Di sini sudah seharusnya kalau kita berhutang uang, dan kita harus menepati, kalau kita berjanji menepati dalam jangka waktu berapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan, dan seharusnya kita menepati janji itu, karena memang diwajibkan kita untuk menepati janji untuk membayar hutang. Dan dalam hadis ini juga menegaskan bahwa orang yang membayar hutang adalah orang terbaik kelima yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana yang telah Rasulullah SAW menegaskan, membuat kita selalu ingat akan pentingnya untuk kita membayar hutang tersebut. Sebenarnya kita sendiri harus tahu bahwa hutang itu harus kita bayar. Jenis hutang apapun itu harus kita bayar. Dan kalau kita menepati hutang itu, membayar hutang itu, kita adalah termasuk orang terbaik kelima yang ditegaskan Rasulullah SAW. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kelompok kelima yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, telah kita jelaskan masing-masing kelompok tadi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masuk dalam salah satu kelompok 5 ini? Nah, saya kira hanya itu untuk hari ini. Kajian kita bersama tentang ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 69 ditambah dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang manusia-manusia terbaik dan sesama muslim yang terbaik, yang mana dikelompokkan oleh Rasulullah menjadi 5 kelompok. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok-kelompok 5 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri pengajian atau kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu